Makanya jangan sampai urusan dunia, tapi jangan sampai kemudian dunia itu menyebabkan kita sampai kantil. Kantil itu apa? Kantil itu sampai kemudian menyebabkan kita itu merusak kebahagiaan kita, hilang kebahagiaan kita. Waja'altum kitabi tahta aqdamikum, dan kalian itu menjadikan kitabku itu di bawah kaki kalian. Itu berarti apa? Misalnya kan kitab Taurat. Kalau kita praktekkan di dalam kehidupan ini ya, bagaimana punya Quran tidak pernah dibaca, tapi giliran baca WA berjam-jam motor pedes. Tapi begitu mau Quran lagi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Angok. Lagi a'udzu bisa angok. Kayak saya, Pak. Apa Pak Bu? Kayak saya. Kayak saya. Iya. Oh. Enggak kok. Pak Pur itu tidurnya kalau sudah shadaqallahu tafsirnya tidur. Enggak apa-apa Pak Pur. Tapi saya tahu Pak Pur itu punya kelebihan. Mata tidur tapi antena on. Jadi bagaimana Allah itu kemudian memberikan nasihat, Quran itu jangan sampai di bawah kaki kita. Maksudnya apa? Quran hanya buat pajangan. Bapak Ibu, saya mulai dari pribadi saya, sekalipun cuma seayat begitu, jangan sampai putus baca. Karena itu nanti yang membuat penerang di dalam kuburan kita. Makanya kan doa habisan apa lagi? Yang doa habis tadarus itu ya. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ya Allah, irhamna bil Qur'an. Kasihilah aku karena Quran. Itu isinya bagus. Nah ini ibu-ibu, bapak-bapak yang ada luang waktu, saya sempat sampaikan setiap kajian tafsir di Joglo itu, insya Allah yang istiqomah perkara-perkara yang kecil-kecil begini itu, ini nanti yang akan jadi sanggup kita. Istiqomah di zawiyah begini, jangan-jangan yang kecil-kecil begini ini justru apa? Justru yang ternyata membawa keberkahan bagi kita. Siapa tahu justru ketika panjenengan itu weweh, ketika panjenengan itu tilik orang sakit, ketika panjenengan justru itu jangan-jangan yang justru membawa keberkahan di dalam hidup kita. Waja'altum kitabi tahta aqdamikum, dan kalian menjadikan kitabku itu di bawah kaki-kaki kalian. Artinya apa? Artinya kitab itu hanya buat jadi pajangan. Wa rafa'tum buyutakum wa khafattum buyuti. Kalian itu bikin rumah bagus, tapi wa khafattum buyuti, tetapi mengabaikan rumahku. Tapi ini maksudnya bukan abai dalam pengertian fisik saja ini. Ini supaya saya jangan salah paham, karena dulu waktu saya ngaji kitab ini itu, kalau Mbak Yai itu menjelaskan ini tidak hanya bermakna fisik. Jadi kan baguskan rumah silahkan. Tapi yang dimaksud apa nih? Wa rafa'tum buyutakum, kalian meninggikan rumah kalian. Itu maksudnya apa? Kadang kalau urusan omah wae, kita selalu ada. Tapi giliran untuk mensyiarkan rumahnya Allah, untuk bikin rumah kita meriah, kita selalu punya cara. Tapi untuk bikin meriah rumahnya Allah, kita kehabisan ide. Itu maksudnya begitu. Jadi jangan diartikan apa adanya. Wa rafa'tum buyutakum, kalian meninggikan rumah kalian. Wa khafattum buyuti, tapi kalian merendahkan rumahku. Maknanya apa?
urusan kita mencari gagasan rumah kita semarak, kita punya ide, tetapi menyemarakkan rumah Allah kita selalu kehabisan ide. Makanya saya masih ingat nih, kalau tidak salah nih, dulu itu saya pernah dapat nasihat, saya lupa gitu pas dulu sama Yai Sultan nih. Kalau bikin rumah itu niyatilah 2 perkara. 1, niyatilah rumah itu menjadi tempat ibadah kedua setelah masjid. Nomor 2, niyatilah bikin rumah, niyatilah renovasi rumah untuk membahagiakan tamu yang datang. Itu rumah akan menjadi barokah. Diniyati 2. 1 untuk ibadah, 2 membahagiakan, bikin nyaman orang yang datang. Jadi ikramul dhuyuf atau memuliakan tamu. Wa ainastum buyutakum wa auhashtum buyuti. Kalian itu kalau sudah urusan rumah, ini pesan Allah kepada Nabi Musa. Jadi buatan usah ngoreksi orang lain, kita koreksi diri kita masing-masing saja. Wa anastum buyutakum wa auhashtum buyuti. Rumah kalian dibagusin, tetapi rumah Allah dibiarkan meh ambruk misalnya. Ini mulai dari pribadi saya, ini nasihat-nasihat untuk kita saja. Jadi saya bukan menasihati panjenengan, saya hanya menukilkan nasihatnya Allah kepada Nabi Musa untuk jadi koreksi kita semua. Bapak Ibu nyuntulung banget ya. Kita itu mau punya program, bukan mau punya program, kita itu punya program bersama. Muslim PSB Village itu program bersama. Jadi ini bukan program person, bukan hajatnya yayasan, bukan hajatnya takmir, tapi hajatnya umat Islam, khususnya di PSB Village itu mau mendirikan masjid. Ada kesempatan untuk wakaf, ada kesempatan untuk infak. Jadi yang mau ikut wakaf, Pak, kalau derek semeter, monggo. Pak, kalau derek 2 meter, monggo. Pak, kalau boten derek meteran dan derek pripun, kalau pengen 1.000 benulan, monggo. Pak, kalau boten pengen maringi yotro, kalau pengen nyumbang semen, monggo. Tapi nyumbang semen pakai mawon pas bangun, ya. Itu bangun semen saiki, wayang bangun malah atos tadi ya Pak ya. Ditahan dulu kalau. Tapi uang buat beli semen, panitia siap terima. Fala antum akhyarun wala antum abrur. Karena kelakuan itulah kalian menjadi bukan orang-orang yang terpilih. Wala abrur, dan tidak masuk dalam kategori orang-orang baik. Jadi orang-orang terpilih, orang-orang baik itu adalah orang yang senantiasa menjadikan Allah itu sebagai prioritas. Bapak Ibu, ada nasihat bagus. Kapan panjenengan menjadikan Allah itu sebagai prioritas, maka hidup panjenengan akan dijadikan prioritas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah itu menjadi prioritas di dalam hidup kita, maka kita pun akan terpilih menjadi nasabah prioritasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita senang apa badan? Lah bagaimana cara kita menjadikan Allah itu sebagai prioritas? Hidup itu selalu diniati bagaimana bikin Allah itu bahagia. Ya Allah, ini kira-kira kalau aku begini, ini kira-kira Allah bahagia tidak? Ya Allah, kalau setiap hari aku itu membaca kalimat thayyibah, ya Allah setiap hari aku baca kalimat istighfar, ya Allah ini ada kegiatan aku datang. Coba jenengan tunjukkan mana ada orang menjadikan Allah itu sebagai prioritas lalu kemudian hidupnya ketulo-tulo. Ketulo-tulo itu apa ya? Apa Mas Bin? Ketulo-tulo. Teronta-ronta. Terlunta-lunta.
Kalau meronta-ronta itu Pak Pol sudah pengen meronta-ronta ini. Ya, tapi beda tipis ya Pak ya. Melunta-lunta dengan meronta-ronta. Bukan ke. Oh, keronta-ronta. Ke-nya bahasa Jawa, rontanya bahasa Blasteran, Jawa Indonesia. Ketulo-tulo hidupnya terlunta-lunta enggak ada. Oke. Tapi Bapak Ibu, mengukur Allah memuliakan orang itu tidak dari materi. Masih ingat ya? Apa cirinya orang yang dimuliakan Allah itu? Orang yang dimuliakan Allah itu cirinya adalah dalam urusan kebaikan dia dibikin gampang sama Gusti Allah. Bisa jadi panjenengan tidak dekat dengan penguasa, tetapi jenengan dekat dengan malaikatnya Allah. Jenengan tidak dekat dengan orang yang punya jabatan, gak apa-apa. Yang penting dalam urusan membuat Allah bahagia kita dibikin. Akhirnya apa? Kita memiliki kepercayaan diri. Tapi lagi iki sholat sih, iki kudu sholat sih. Iki anu piye, dan ku sholatnya piye? Misalkan jenengan bikin acara, misalnya nih ibu-ibu ya, yang sebentar lagi mau berangkat ziarah ke makam para wali. Jadi kapan Bu? Biasanya kan gaibnya siap. Bulan depan nggih. Tak golek nobis nggih. Nggih. Jadi kan nyiapno arep-arep nggih. Mangke gaite angsal jatah arep-arep mboten. Angsal nggih. Dobel nggih. Dobel. Nek dobel tak pesen nobis. Ya, nanti benar Bu, saya sudah bilang sama istri saya itu segera agendakan ibu-ibu itu ziarah kubur. Kali bapak-bapak apa enggak Bu? Oh enggak. Sebagai keklah ya. Wah ini Mas, ini balas dendam ini. Soalnya kemarin bapak-bapak ziarah tanpa ibu-ibu, sekarang tanpa bapak-bapak. Berarti tanpa gaib betul apa-apa gitu. Istri saya nanti saya briefing pakai YouTube nanti biar gaetin gitu. Ya, jadi kan mau ziarah kubur, sing dipikir apa? Ini nanti sholatnya gimana? Itu salah satu bentuk kita memprioritaskan Allah di dalam kehidupan. Ini mau jadi putri Dumas. Kalau putri Dumas itu kan bedaknya kan 10 cm. Gimana? Wedakane jam 6 tapi tampilnya jam 11. Nah ini nanti kalau kalau nanti saya make upan tebal, nanti kira-kira wudhunya bagaimana? Itu berarti contoh orang yang selalu menjadikan Allah itu sebagai prioritas. Ini mau beli kulkas, mau beli mobil, mau beli motor, ya ini nanti yang buat saudara harus disisain. Nah, jadi orang yang menjadikan Allah sebagai prioritas itu kan hal-hal yang sederhana, tapi kan perlu dilatih gitu. Betul-betul perlu dilatih. Siapa yang melatih? Ya diri kita masing-masing. Kita mulai dari diri kita. Ibda binafsik, mulailah dari diri kita. Ketika kita menjadikan Allah itu sebagai prioritas, kita akan diprioritaskan oleh Allah. Oh. Makanya kapan kita kedunya, kapan kita diperbudak oleh duniawi, maka kita tidak akan menjadi kaum pilihan dan bukan menjadi kaum-kaum yang terbaik di mata Allah. Ya ibadat dunia wa amwaliha, ya ibadat dunia wa amwaliha, wahai hamba dunia dan harta benda yang ada di dunia. Itu maksudnya wahai hamba Allah, innama mathalukum kamathalil kubur al-mujassasati. Sesungguhnya kalian itu dengan gaya hidup seperti itu diibaratkan kamathalil kuburil mujassasati, diibaratkan seperti kuburan yang mewah. Jangan dulu kuburan kan mewah. Ono kijing, keramiknya warnanya pink, gambarnya Barbie. Kuburannya wapi. Kita hidup yang menjadikan dunia itu sebagai orientasi di dalam hidup kita,
Kalau kita lalai dengan Allah diibaratkan kama salil kuburil mujassosoti, seperti kuburan yang meling-meling kinclong. Ya. Dhahiruha malihun, fisiknya bagus mulus, wa batinuha qabihun, tapi isi kuburan itu qabihun, menyeramkan. Saya tidak mengartikan jelek, tapi menyeramkan. Jadi bayang-bayang alam kubur itu di sini kan ngeri, ngeri banget. Oke. Makanya kita mulai dari diri kita masing-masing. Masih ingat ya, Bapak Ibu masih ingat negosiasi alam kubur, masih ingat ya, bahwa nanti malaikat itu akan datang pertama kali lewat pojok ketiak kita sebelah kiri. Nanti begitu malaikat datang, nanti dihadang sama kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Malaikat apa? Kalimat la ilaha illallah mewalang-alangi kamu, jangan nanyain mayat ini. Kenapa? Mayat ini dulu hidupnya itu tidak pernah putus mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nanti malaikat lewat barat mau nanyain kita dari arah barat karena mayat itu miring ke kiblat. Dari dadanya keluar cahaya, yaitu cahaya sholat 5 waktu. Bilang jangan nanyain malaikat ini mayat ini, karena mayat ini tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Oh enggak, saya tetap mau nanyain malaikat, ini tugas. Kalau kamu macam-macam tak bilangin ke Kanjeng Nabi, wali. Akhirnya yang ketiga lewat mana? Lewat mana dulu yang ketiga? Lewat kaki. Begitu lewat kaki, dari jempolannya itu, tapi nggak jempolnya mampu, kira-kira nanti keluar apa? Dari jempolnya itu nanti keluar cahaya mewalang-alangi kamu siapa? Anas sodakotu. Mayit ini dulu hidupnya itu suka sodako. Kamu balik saja, tidak usah nanyain mayit ini. Kalau kamu tetap nanyain, tak bilangin ke Kanjeng Nabi, balik. Gusti, itu banyak cahaya yang keluar dari anggota tubuhnya. Kamu lewat belakang, dari arah timur. Ternyata begitu dari arah timur, begitu malaikat datang dari arah timur, lewat punggungnya si mayit, keluarlah cahaya anasyamu Ramadan. Siam kali saum itu benten. Nek siam itu hanya miliknya Ramadan. Tapi kalau saum itu umum. Makanya kalau ada orang kok nanya mana itu dalilnya puasa Ramadan, ya, dalilnya puasa Ramadan wajib itu mana? Tidak usah neko-neko. Bedakan siam sama saum. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu, bukan kutiba alaikumus saum. Kalau bisa bedakan siam sama saum, itu akan terjawab. Ya. Mana tidak ada Ramadan? Ngaji dulu. Siam sama saum itu berbeda. Kalau siam itu hanya punyanya Ramadan. Kenapa lewat punggung? Karena puasa itu adalah ibadah yang rahasia. Dan jenengan misalnya tidak puasa jaju-jaju, poso le. Padahal membentek semua koluru, nggak ketoro, nggak ketoro. Lagi nak juglo, ngolak mulai karena apa? Masih ada sisa kolak gedang di kulkas, glok. Tapi sampai juglo, sampai kok seger aku barau. Rau kolak. Nggak ada yang tahu kecuali kita yang puasa dengan Allah. Nah, terakhir mana terakhir? Gusti, ini saya dihadang semua ini, terus saya harus nanya dari mana yang terakhir, baru ubun-ubun. Ketika ubun-ubun itu mau dimasukin malaikat, akhirnya apa? Keluarlah cahaya bilang anal hajjul mabrur, saya adalah haji mabrur. Pak, kalau ini sekarang biayanya mahal, saya tidak kuat gimana? Ini antriannya panjang. Kemarin kawan saya itu daftar itu dapat antrian 40 tahun ya, 40 tahun.
Terus pripun? Oh, sing penting ku daftar sih. Urusan umur itu kan urusan Gusti Allah. Sing penting jenengan mampu beli porsi sudah. Loh kok ternyata tidak panjang umur, itu sudah gugur kewajibannya. Wong duit juga bakal balik ke ahli waris kan. Lah bagaimana kalau tidak punya uang, tidak kuat haji, bagaimana? Tidak apa-apa, kata Rasul, bagi barang siapa yang tidak berkemampuan secara materi untuk melaksanakan ibadah haji, tapi datang Jumatan dengan niat yang ikhlas, pahalanya seperti haji tapi ngoten itu cocok terus diwalik. Nek ngono ora usah daftar kaji wae. Jumatane paling arep kan tuh unta. Nah, tapi tetap haji tetap harus di wabatinuha qabihun, kuburan pun dure wapi. Wis arep sing model sak kaping pinten mawon regane, tapi di dalam kuburan itu banyak peristiwa menyeramkan. Tukhati'una an-nasa wa tuhsinuna ilaihim bi alsinatikum wa aqwalikumul jamilah. Tanpa kita sadar seringkali kita itu manis-manis sama manusia. Ya. Kita itu kadang apa? Kadang apa? Wa tuksinuna ilaihim bi alsinatikum wa aqwalikumul jamilah. Kita kalau sama manusia saja itu kalimatnya ditonton api, tapi giliran sholat sakarepe Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarung dilipat puncalon dhuwur. Kita urusan dengan manusia noto gitu. Ya, noto apa? Noto kalimat, noto ini. Makanya sholat khusyuk itu harus dimulai dari wudhu yang khusyuk. Kalau wudhu itu mau sekedar polos, yang sholatnya mau sekedar sholat. Jadi sholat yang khusyuk itu harus dimulai dari apa? Dari wudhu yang khusyuk. Nah caranya wudhu khusyuk nih pun, lantas bu, caranya wudhu khusyuk nih pun. Cara wudhu khusyuk itu dimulai dari ketika panjenengan bersentuhan dengan air, maka pada saat itu ungkapkan rasa syukur, ya Allah, saya ini satu dari sekian miliar hamba Allah yang berkesempatan wudhu, merasa beruntung. Orang aneh pikir ya kan ya sholat ya pikir juga kan. Oh karena Allah sholat gak jadi ibu harus sholat kok trek-trekan ya. Sholat kok trek-trekan. Kalau aku tuh berobinas itu jadi pirang-pirang rakaat terawih. Bismillahirrahmanirrahim. Waladhdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Allahu akbar. Rakaat kedua, Malikin nas. Allahu akbar. Ini sholat edisi trek-trekan. Kalian itu seringkali dalam urusan dengan manusia, lisanmu lembut, ungkapan kalimatmu bagus, wa taqbaluna alayya biqulubikumul qasiyah wa af'alikumul qabihah. Tapi urusan denganku Allah, kalian sak-sakan sakarpe dewi, kalian menerima aku, kata Allah. Ada babu ngomong, kena sana, kena babu ngomong. Semut banyak. Oh ada semut. Tak kasih makan biar muncul. Oh ini itu semut. Itu semut. Jangan tahu semut yang di situ semut jantanku. Dia milih yang betina mana. Jadi kita dengan urusan manusia, oh kesini semua. Malah nih Pak Pur kabeh. Bapak-bapak, ini karena sudah sunatullah. Oh sudah sunatullah. Oh terenyuh sekali saya. Ini kalau nggak digerakkan Gusti Allah nggak nyampe sini. Oh iya, wah ini udah Zambiya efek ya. Efek Zambiya luar biasa. Makasih ya Pak Pur ya. Moga-moga nanti orderannya banyak ya. Amin, amin, amin ya Rabbil alamin. Tapi nanti terakhir Pak Hendri Sabtu Juremi nanti. Insya Allah. Ya, saya akan cepat dikit kita akhir. Jam berapa Pak? 10. 21:22. Oke, seperti ini pas. Wa taqbaluna alayya biqulubikumul qasiyati
wa af'alikumul qabihah. Kenapa sih? Kalau dengan manusia aja kita itu sangat mempersiapkan diri, apapun yang perfect, tapi urusan kalian menerima aku, kata Allah, bikumul qasiyah, dengan hati yang gondok. Apa hati yang gondok itu misalnya? Ya, misalnya giliran krungu adzan protes, adzan meneh. Giliran diajak sholat, bodok omah, bodok jukluk. Wah, kowe lah sholat, kan asar itu kan 2:30. Rabu pengkuduran itu 2:30 kurang 7 menit. 5 menit soal wis rampung. Klambi yo sak-sakan. Klambi nggo kerja bakti, nggih, dienggo sampai 3 dina, cuwetene salat kanggo kuwi, kan suwarung ngoten niku. Ya, saya pernah cerita ya, bah saya itu nek sholat itu seringnya sekali sholat ganti sarung, baju wangi. Jadi niat betul, sisiran, okay. Jadi niat banget itu kalau sholat. Makanya sampai disindir oleh Allah, urusan dengan manusia kita prepare betul, tetapi urusan kita menerima Allah, kita datang sebagai tamunya Allah, biqulubikumul qasiyah, hati kita keras, atos wa af'alikumul qabihah, perangaimu juga tidak menarik. Ya bena Adam la yubnil misbahu fawqal bait wa dakhiluhu mudlim. Wahai anak Adam, lampu tidak cukup. Ya, tidaklah cukup lampu yang ada di atas lampu yang ada di atas rumah itu bisa membuat dalamnya rumah yang gelap itu bisa diterangi. Kita kalau bohong pada diri sendiri, makanya dipikir-pikir terus mboten usah krana sapa-sapa wis karep noto ati sendiri-sendiri. Kadzalika la yughni kalamukum bil khair ma'a fa'alikum ar-radiyah. Tidak cukup kita ngomongnya bagus, tetapi peranginya tidak bagus. Ayo kita ini, tetapi kita sendiri prestasinya. Ayo kita harus tegakkan kebenaran. Harta anak yatim harus betul-betul ini. Tapi giliran ono duit anak yatim malah disilih wayahe suruh nang bali. Ayo kita ini. Jadi jangan sampai kemudian, makanya ini yang tadi saya sampaikan, kabura maqtan indallah ya antaqulu ma la taf'alun. Jangan sampai tidak cukup lisanmu yang manis, kalammu yang manis itu kemudian ya membuat dirimu merasa cukup, sementara perangaimu, akhlakmu tidak. Ya bena Adam akhlis li amalaka wa la tas'alni. Wahai anak Adam, ini sebagai penutup bagus nih kalimatnya. Akhlis li amalaka wa la tas'alni. Ikhlaskan amalmu. Bu, amal ikhlas itu nopo. Dan ikhlas itu kan orang bilang susah gitu. Amal ikhlas itu kok? Ikhlas itu adalah kita harap-harap bahwa Allah akan melimpahkan melimpahkan keberkahan kepada kita. Lupa, manusia itu fitrahnya kadang ada unsur pamernya, ada unsur kecampur-campur sidik, tidak apa-apa. Wong level kita itu masih maklum. Yang jadi masalah, mending saya tidak usah sedekah daripada saya tidak ikhlas sepenuhnya. Lu kan sampai tidak ulang. Enggak, saya belum bisa menata hati. Wakil ada sedekah. Nah apa-apa, saya bilang ikhlas itu tidak dimaknai ya bahwa sudah karena Allah lalu kemudian ada unsur riak-riak. Tidak apa-apa. Riak-riak dengan kadar-kadar dikit itu dalam rangka pelatih. Wis sekarang masih ada riak-riak besar. Lama-lama riak-riak kecil. Sekarang masih ada pamer-pamer besar. Lama-lama pamer-pamer kecil. Yang penting harus gejol terus. Jangan kok kemudian kok semuanya pada ini sampai maaf, kalau ini saya tidak bisa. Saya terus terang masih ada riak. Jadi daripada saya tidak dapat pahala, mending saya tidak donasi. Tidak gitu juga. Campur-campur dikit buat nopo-nopo di makfu. Gusti Allah itu kan cara bakulnya kan timbangannya alat.
Selama boleh jelek-jelek siti kan gitu kan. Saya itu Bu pernah Bu ada pedagang adil banget. Timbangan itu mampu timbangan apa Mas itu digital. Timbangan digital itu 1 kilo lebih dikit sekali. Sampai saya nunggu 5 menit itu gara-gara ndoknya ditukar Bu. Sampai betul-betul 1. Gusti, nah Gusti Allah itu enggak. Gusti Allah itu nimbang kita itu ibarat manusia itu ya timbangannya anget. Tukunya sekilo. Ternyata timbangan itu sekilo lebih 2 on. Jeglek begini, tidak apa-apa, wis aman. Oke. Makanya fala tas'alni, jangan meragukan. Maksudnya apa? Jangan bertanya kepadaku. Itu maksudnya apa? Jangan meragukan bahwa apapun yang kita lakukan sekecil apapun pasti dibalas oleh Allah Subhanahu. Fa'ana u'tika afdhala ma yatlubu sa'ilun. Percayalah bahwa aku pasti memberikan yang terbaik selama panjenengan itu mau meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, para kaum muslimin, ringkasnya nasihat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabiullah Musa adalah, yuk kita jadikan Allah sebagai prioritas. Apapun di dalam hidup kita, semoga kita diberi kekuatan untuk menjadikan Allah betul-betul menjadi prioritas di dalam hidup kita. Karena dengan menjadikan Allah sebagai prioritas, maka Allah akan menjadikan kita sebagai prioritas di antara hamba-hamba Allah. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu alayka ya sayyidina ya Rasulullah. Agisna bi fadli hawaijina agisna bi taysir dunya wa qadai hajatina wa hajat dunya wal akhirah. Ya latifan bi khalqi, ya aliman bi khalqi, ya khabiran bi khalqi. Uktub bina ya latif ya alim ya khabir. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على